Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi wa qad fazal muttaqun. Biasanya pun judulnya apa nih? Ustaz Ridho biasanya apa? Bab apa? Apa yang mau apa lagi? Jadi ini kan jadwalnya Ustaz Ridho nggih. Karena kemarin malam dikabari beliau sedang berhalangan sakit. Ini saya gantikan, ya tentunya materinya mungkin lain, tidak seperti Ahad keempat nih, Ahad keempat biasanya. Ini semoga beliau segera sehat dan bisa melanjutkan aktivitas beliau lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang tujuan utamanya kita tentunya adalah meraih kebahagiaan di akhirat, tapi dengan menjalankan ketakwaan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yang bertakwa kemudahan dalam urusan duniawi. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat At-Tolaq ayat yang keempat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusron. Tujuan akhirat. Kita beramal supaya mendapatkan pahala akhirat. Kita hindari dosa supaya kita tidak celaka nanti di akhirat. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan selain itu juga kita mendapatkan kemudahan dalam segala urusan kita. Lagi di masa-masa sulit, di masa-masa susah, di masa-masa banyak musibah, gitu ya. Nah, itulah kunci dari Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan kemudahan dalam segala urusan kita. Yang kedua, ma'asyiral muslimin yang rahimakumullah, syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Karena tentunya salah satu dari tujuan kita diberi fasilitas oleh Allah itu adalah supaya kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat ke-78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengingatkan kita, dan Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak tahu sesuatu pun. Berjalan tidak bisa, bisanya cuma nangis, gitu ya. Bahkan kalau kita bandingkan dengan makhluk ciptaan Allah yang lain, lebih hebat yang lain. Maaf kalau ayam keluar dari telurnya ini kan sudah bisa berjalan, sudah bisa cari makan, sudah bisa lari dari bahaya, gitu, sudah bisa cari induknya, sedangkan manusia dengan umur yang sama belum mempunyai kemampuan apa-apa. Nah, dalam proses kehidupannya, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah menjadikan kita itu bisa mendengar, bisa melihat, mempunyai hati, bisa merasakan, bisa berpikir, bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar, dengan tujuan la'allakum tashkuru, supaya kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Maka ini fasilitas bagi kita semuanya dan harus kita manfaatkan untuk lebih dekat kepada Allah, untuk lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini sebuah ayat yang semua dari kita harusnya sudah hafal atau bahkan wajib kita hafal,
yang menurut ulama ini adalah sebuah ayat inti dari semua wahyu yang Allah turunkan kepada para utusannya. Ayat napa niku? Ada yang pernah dengar napa, ada yang pernah membaca gitu ya. Imam Hasan Al-Basri beliau pernah menjelaskan bahwa semua apa yang Allah turunkan kepada para rasulnya, para utusannya, itu terangkum pada 4 kitab, yaitu kitab Taurat, kitab apa boleh? Zabur, kitab Injil, dan Al-Quran. Semua utusan itu kan dapat wahyu nggih. Nah, semua dari apa yang Allah turunkan kepada mereka para rasul itu terangkum di dalam 4 kitab. Dari 4 kitab ini semuanya terangkum dalam 1 kitab saja, yaitu Al-Quran. Dari apa yang ada di dalam Al-Quran itu terangkum pada 1 surat saja, yaitu surat Al-Fatihah gitu ya. Ummul kitab, ibunya kitab, induknya kitab. Dari 1 surat ini yang menjadi tadi inti dari seluruh Al-Quran itu terkumpul, intinya itu terkumpul pada 1 ayat saja. Ayat napa niku? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Itu inti dari kehidupan manusia, inti dari semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita menjadi hamba yang beribadah kepada Allah, kita menjadi hamba yang selalu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama mereka mengatakan ayat ini adalah pokok, ayat ini adalah inti dari Al-Quran. Semua Al-Quran yang kita pelajari dari 114 ayat, mulai Al-Fatihahnya sampai surat An-Nas, intinya sebenarnya hanya 1 ayat ini. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita harusnya meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain ayat ini sebagai inti, para ulama mereka juga mengatakan ayat ini juga sebagai obat. Tapi bukan obat penyakit jasmani, bukan obat penyakit yang ada di tubuh kita secara langsung gitu ya. Tetapi ini adalah obat dari penyakit hati. Kok bisa ini sebagai obat penyakit hati? Ketika seseorang mengatakan iyyaka na'budu, maka orang tersebut seharusnya gitu ya, hatinya itu terbersihkan dari penyakit hati yang bernama syirik. Kenapa? Karena dia telah berikrar bahwa yang disembah itu hanyalah Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, kan gitu. Dan potongan yang kedua, wa iyyaka nasta'in, ini adalah obat hati dari penyakit hati yang bernama sombong. Karena apa? Karena kita juga berikrar bahwa kita itu tidak bisa apa-apa, kita adalah makhluk yang lemah, kita adalah makhluk yang penuh dengan kekurangan, kesalahan, maka kita meminta tolong selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu terus-terusan kita ucapkan setiap hari minimal 17 kali. Belum ditambahi sholat qobliyahnya, belum ditambahi sholat ba'diyahnya, belum ditambahi duhanya, belum ditambahi sholat malamnya, tahajudnya gitu ya.
Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya seharusnya tidak hanya sekedar kita ucapkan, tetapi kita memaknainya secara lebih dalam. Nah, apa tuh makna-makna yang terkandung di dalam ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Pertama, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan ibadah daripada meminta pertolongan? Bukan iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu gitu nggih. Tetapi ibadahnya dulu yang harus ditekankan, karena ibadah itu adalah tujuan utama dari kehidupan manusia di dunia. Dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berkalam, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan utamanya itu ibadah sih. Kita hidup, kita di dunia, tujuan utamanya adalah untuk beribadah. Nah, ketika menjalani ibadah itu tidak gampang. Ada ibadah-ibadah wajib yang harus kita jalani ketika kita ngantuk gitu ya, seperti subuh gitu kan, pas ngantuk-ngantuk pas apa bahasanya, pas enak-enaknya istirahat gitu ya, ternyata ada kewajiban untuk sholat subuh. Ada ibadah-ibadah yang pas kesel-kesele, sholat isya gitu. Seharian kerja gitu ya, kemudian sampai rumah sudah selesai bersih-bersih, sudah selesai makan gitu ya, tapi masih ada kewajiban untuk sholat isya. Ada ibadah-ibadah lain yang harus menahan rasa lapar dan haus gitu ya. Nanti pada bulan Ramadan yang insya Allah 2 bulan lagi gitu. Pas 2 bulan atau ya kurang ngedikin gitu, tanggal 22 Ramadannya ini tanggal berapa? 26 atau 23 nih. Ya, hampir 2 bulan lah kita meninggalkan makan, kita meninggalkan minum gitu ya. Harus fokus untuk beribadah, juga tetap harus menjalani aktivitas harian kita. Oh, itu berat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajari kita, ketika kita merasa berat dalam beribadah, hanya meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa didahulukan ibadah daripada meminta tolong kepadanya. Kemudian yang lain, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada sesuatu hal yang menarik di dalam surat Al-Fatihah. Kata atau firman Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kan ada di ayat yang ke-5. Ayat 1 sampai ke-4-nya Allah Subhanahu wa taala itu dibahasakan gitu ya, dengan kata ganti ketiga. Pertama, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau kata ganti pertama kan sebutannya aku, kata ganti kedua sebutannya kamu, engkau, kata ganti ketiga kan dia atau menyebut namanya gitu ya. Maka di ayat pertama bismillahirrahmanirrahim, kemudian ayat kedua alhamdulillahirabbil alamin, nanti ar-rahmanirrahim, kemudian maliki yaumiddin, itu seakan-akan domirnya, kata gantinya itu dengan kata ganti ketiga. Tetapi ketika sampai ayat yang kelima, kata gantinya itu berubah menjadi iyyaka na'budu. Jadi iyyaka itu hanya kepadamu. Seakan-akan kita yang mengucapkan itu langsung mengikrarkannya, langsung mengucapkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menggunakan kalimat berita. Saya hanya menyembah kepada Allah dan saya hanya meminta tolong kepada Allah, kan bukan begitu? Tetapi langsung iyyaka, hanya kepadamulah ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Padahal ayat 1 sampai 4 bentuknya semuanya adalah kalimat berita. Maka para ulama mengatakan ini adalah sebuah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika seseorang itu beribadah,
orang itu harus seakan-akan berkeyakinan gitu ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada di hadapannya. Sebagaimana yang ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." Wahai Muhammad, kabarilah kami tentang ihsan. Ihsan itu apa? Dijawab oleh Rasulullah, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Gitu ya. Bahwa engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita meyakini Allah itu ada di hadapan kita dan kita berikrar kepadanya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ketika kita langsung ngomong seperti itu di hadapan Allah, ya tentunya kan tidak boleh sembrono, ya. Tidak boleh menyelisih janji, tidak boleh berbohong dalam ucapannya. Maka dalam mengucapkannya, ya benar-benar kita itu hanya beribadah kepada Allah dan hanya benar-benar kita itu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lain gitu ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita mengucapkan di dalam ayat ini kami? Iyyaka na'budu. Hanya kepadamulah kami. Lah kami ini siapa? Padahal yang mengucapkan itu hanya satu orang saja. Setiap kita itu mengucapkan iyyaka na'budu. Kenapa tidak iyyaka a'budu? Hanya kepadamulah aku menyembah. Ulama mereka mempunyai dua tafsir di dalam ayat ini. Yang pertama, kami itu adalah aku, pikiran yang mengucapkan ini, dan seluruh anggota badanku. Jadi kami itu ya satu orang. Tetapi kan yang menggerakkan tangan, yang menggerakkan kaki, yang makan, yang mendengar, itu kan dikontrol oleh satu diri, gitu ya. Maka yang berikrar itu nantilah yang menjaga semua anggota badannya untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan penafsiran yang kedua, bahwa iyyaka na'budu, kami di sini adalah saya yang ngomong dan keluarga saya dan orang-orang yang terdekat dari saya. Maka ketika mengucapkan iyyaka na'budu, tidak hanya berusaha untuk dirinya sendiri, tetapi juga menghasung keluarganya untuk beribadah hanya kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Jagalah dirimu sik gitu ya. Bahwa hanya beribadah kepada Allah, hanya meminta tolong kepada Allah, dan juga keluarga kita ajak mereka semua untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dikata ibadah mungkin sering disampaikan bahwa ibadah itu adalah merendah, hanya menjadikan Allah itu sesembahan, beramal dengan segala sesuatu yang meridhokan Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya sampai jam pinten nih? Lima atau 39. Oke. Nah kemudian dalam masalah ibadah tadi bahwa kita tahu bahwa ibadah itu tidak hanya sholat saja, bahwa ibadah itu tidak hanya berbentuk puasa saja, tidak hanya berbentuk zakat, haji, umroh saja, tetapi yang didefinisikan oleh para ulama, ibadah itu mencakup segala sesuatu yang Allah ridhoi dan yang Allah cintai. Jadi entah itu bekerja, kalau memang itu diridhoi Allah, itu bisa sebagai ibadah. Kalau itu istirahat dengan niatan agar bisa lagi menjalankan ibadah dengan baik kepada Allah, juga bernilai istirahat. Kita bersafar, berpergian untuk mencari ridha Allah, itu safarnya juga dihitung sebagai ibadah. Maka para ulama yang lain juga mereka menjelaskan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk selalu beribadah kepadanya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin,
dan ibadahlah kepada Allah sampai datangnya kematian, sampai datangnya al-yakin, yaitu kita selalu berpindah dari satu amalan ke amalan yang lain itu dalam rangka menjalankan ibadah kita kepada Allah. Sholat selesai, ibadah yang lain apa? Ngaji nanti selesai, ibadah yang lain apa? Mungkin olahraga gitu ya. Olahraga nanti selesai, berkumpul dengan keluarga, diniatkan juga semuanya karena Allah. Menemani keluarga dalam rangka apa? Mendidik mereka, mengarahkan mereka, cerita tentang hikmah-hikmah, cerita tentang nasihat-nasihat. Nanti masuk sholat duhur, badan duhur istirahat, mungkin gitu ya. Diniatkan untuk apa? Nanti biar sholat isya-nya tidak ngantuk, nanti biar tadarusnya malam bisa kuat lebih lama, gitu ya. Juga bisa terhitung sebagai ibadah. Kalau kita sudah terlatih bahwa semua amalan kita itu menjadikan apa? Kita dicintai oleh Allah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa bernilai sebagai ibadah. Sehingga dalam pengamalan kita beribadah kepada Allah sampai kita menjelang mati atau sampai kita mati, itu bukan berarti sholat terus gitu ya. Tidak pernah istirahat. Puasa terus, tidak pernah berbuka gitu ya. Atau ngaji terus, tidak pernah membaca yang lain. Itu tidak. Karena apa? Rasulullah juga pernah berbuka. Rasulullah malam juga istirahat. Rasulullah juga mempunyai keluarga. Artinya kalau punya keluarga, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan hak-hak keluarga kepada mereka, sehingga itu semua bisa bernilai ibadah jika kita menjalankannya karena keridhaan Allah, juga kita mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian bagian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami meminta tolong. Bagaimana cara kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-45, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadi meminta tolong kepada Allah itu ya dengan sabar, itu dengan menjalani sholat. Artinya apa? Jadi gampangannya, ibadah itu perlu meminta tolong kepada Allah. Nah, permintaan tolong kepada Allah itu harus dilakukan atau harus didasari dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saling berkaitan. Karena ulama mereka juga menjelaskan gitu ya. Ada di antara hamba-hamba Allah ini, ada di antara manusia yang dia itu ibadah tapi tidak beristi'anah. Bagaimana tokoh ibadah tidak beristi'anah? Ya ibadahnya itu hanya sekedar menjalani rutinitas. Ayah subuh bangun, sholat subuh, gitu ya. Selesai sholat pergi. Nanti duhur, sadan, berangkat, gitu ya. Berangkat sholat duhur, nanti selesai pergi, gitu ya. Artinya hanya menjalankan rutinitas, dia tidak meninggalkan ibadah wajib, itu enggak. Tapi ibadahnya hanya sekedar seperlunya. Hanya seakan-akan dia menggugurkan kewajibannya saja. Tidak pernah terbesit di dalam hatinya bahwa dalam ibadah ini dia juga berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hamba-hamba yang seperti itu. Juga ada sebaliknya, orang yang isti'anah tok gitu ya, tidak pernah beribadah. Jadi njaluk gitu ya, kesusahan ya minta kepada Allah, kesulitan ya ndonga, ya Allah begini, ya Allah begitu gitu ya. Tetapi ibadah males. Tetapi ibadah tidak mau, itu juga ada. Atau bahkan yang lebih parah, tidak pernah beribadah, juga tidak pernah beristi'anah. Ibadah tidak tahu, menyembah Allah tidak tahu, merasa butuh kepada Allah juga tidak pernah. Nah, itu orang yang paling parah gitu ya. Tentunya kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh, yang baik, ya kita yang paling atas, yaitu
menjadikan kita, ibadah kita itu hanya untuk Allah, dan juga selalu beristianah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu meminta tolong, selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi juga yang perlu diperhatikan bahwa ketika kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita itu juga diwajibkan untuk melakukan ikhtiar. Juga wajib kita itu melakukan usaha. Dengan usaha-usaha yang normal, dengan usaha-usaha yang halal, sehingga kita bisa meraih apa yang kita inginkan, kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa atau dalilnya? Salah satunya dalilnya apa yang Allah ceritakan kepada kita tentang Maryam, ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Allah memerintahkan kepada Maryam, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Dalam keadaan lemah habis melahirkan, gitu ya, disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menggoncangkan, apa menggoncangkan itu? Ngerok gitu ya. Digoyang-goyangke pokok pohon kurma. Pohon kurma itu kan kita tahu besar, tinggi seperti pohon kelapa gitu ya. Dirok orang yang dalam keadaan sehat pun mungkin tidak bergerak gitu ya. Atau kalau bergerak yes koyo ora krasa gitu. Iki kena angin apa iki mergo tak rok itu tidak kerasa. Tetapi dalam keadaan lemah disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menggoyangkan pokok pohon kurma. Padahal dalam kasus yang sama di diri Maryam sendiri, pernah suatu saat Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim ke mihrabnya, ruangan ibadahnya, buah-buahan yang tidak musim di wilayah sekitar dia. Yang kemudian yang merawat beliau Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Nabi Zakaria itu kaget tuh. Anna laki hada, dapat dari mana ini kamu gitu ya. Tidak sedang musim kok dapat buah-buahan. Itu kan Allah langsung kirim kepada dia. Tapi dalam posisi terdesak, dalam posisi lemes, dalam posisi ya semrawut gitu ya. Karena kan dalam keadaan yang belum pernah disentuh oleh lelaki, kok bisa posisinya hamil, bisa melahirkan gitu ya. Tetap Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh beliau untuk menggoyangkan pokok pohon kurma. Nah, ini menjadi dalil bagi ulama bahwa ikhtiar itu wajib. Allah mendatangkan bantuan secara langsung bisa gitu ya. Tetapi usaha untuk meraih itu adalah suatu kewajiban. Atau sebagaimana yang terjadi di dalam Nabi Musa alaihissalam gitu ya. Nabi Musa punya tongkat, kepepet ke pinggiran laut gitu ya. Allah menyuruhkan kepada beliau idrib bi'asaqal bahr. Kok tidak langsung Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan jalan gitu ya. Padahal kalau dipikir berapa kali pun tongkat itu kita pukulkan ke lautan, tidak mungkin lautan itu terbelah. Tapi kenapa harus ada ikhtiar dari Nabi Musa? Nah itu wajibnya ikhtiar dalam rangka mencari pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditutup sih. Walaupun mungkin dipikir ngapa engko nek ditutup kita di apa itu enggak tahu gitu ya. Kalau kita pukul laut, ini lautnya nanti jadi beku, apa lautnya nanti jadi terbelah, apa lautnya nanti muncul jembatannya, itu kan tidak tahu sama sekali. Dalam posisi yang sama kita itu kan kadang-kadang begitu. Wah, guys, sakitnya guys menurut dokter tidak mungkin sembuh misalnya. Umurnya tinggal beberapa bulan atau beberapa tahun. Dan menurut Islam ya kita tetap wajib ikhtiar. Seramari, serapopo, yang penting apa? Ya, ketika dokter sudah angkat tangan mungkin dengan cara yang lain yang memang diperbolehkan oleh syariat. Jangan kemudian pindah dukun gitu nggih mboten gitu ya. Tetapi tetap dalam koridor yang diperbolehkan oleh syariat. Oh, dokter sudah tidak mau mengurusi pindah dokter misalnya gitu ya. Oh, dokter di sini sudah tidak bisa juga, ya mungkin dengan
jamu, mbok menawa gitu ya. Itu sebagai wujud ikhtiar kita, karena kita dalam berikhtiar itu juga mendapatkan pahala dari Allah. Kita sabar dapat pahala. Kita berikhtiar dapat tambah pahala lagi gitu ya. Sehingga semua amalan kita itu tetap menghasilkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan lupa. Yang kadang-kadang orang itu kalau ya pengen njaluk tok gitu ya, tapi tidak pernah berikhtiar dengan ikhtiar yang masuk akal. Jadinya ya Pak, ya Allah bisa, Allah mampu membantu dia, tetapi ikhtiar itu adalah suatu hal yang wajib. Kemudian pembahasan yang lain, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa al-isti'anah, meminta tolong, itu ada dua bagian. Secara umum tidak hanya kepada Allah. Kita meminta tolong kepada siapapun gitu ya. Itu dibagi oleh ulama menjadi dua. Apa pembagiannya? Isti'anatu billah wa isti'anatu li ghairillah. Isti'anah kepada Allah. Kalau kita meminta tolong kepada Allah, atau kalau kita itu meminta kepada Allah, kita minta apapun boleh. Selagi tentunya hal tersebut adalah hal yang baik, bukan hal-hal yang haram. Apa misalnya kita minta sehat, boleh. Kita minta rezeki, boleh. Kita minta pas panas gitu ya, mungkin kita sebagai petani minta hujan agar turun, boleh gitu ya. Pas kehujanan terus kita punya gawe mungkin gitu ya. Mendhe gawe, kita minta ya Allah, mbok ya gitu ya, terang sik sebentar gitu ya. Biar acara saya jadi lebih mudah, boleh gitu ya. Maka meminta apapun kepada Allah boleh selagi itu permintaan yang baik, karena Allah itu mampu untuk melakukan segala sesuatu. Nah, kemudian bagian yang kedua, kalau isti'anah itu kepada selain Allah itu terbagi menjadi dua. Ada isti'anah yang boleh, meminta tolong sesuatu yang boleh, yang halal, ada yang haram. Jadi kita meminta tolong kepada orang lain, kepada makhluk lain, itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang boleh itu yang bagaimana? Yang boleh itu adalah meminta tolong kepada makhluk sesuatu yang tidak mampu kecuali hanya dilakukan oleh Allah. Itu tidak boleh. Apa gambarannya? Kita datang ke dokter njaluk sehat, itu tidak boleh. Karena dokter itu tidak bisa menyehatkan. Dokter itu hanya bisa memberikan kita obat, hanya kita menjalani ikhtiar dalam rangka menyehatkan badan, menyehatkan kita dari sakit. Tapi kan dokter sendiri kan ya juga apa istilahnya gitu. Yos nek mari gitu ya. Kalau tidak kan ya silahkan pindah, gitu kan juga boleh gitu. Artinya tidak ada jaminan dari dokter bahwa orang tersebut akan sembuh gitu. Minta kepada orang lain apa? Tolong apa? Udane gen mandek gitu ya. Karena apa? Sesuk duwe gawe aku. Nah, itu tidak boleh. Karena yang yunazilul ghais gitu ya, yang menurunkan hujan itu adalah Allah. Maka meminta tolong kepada makhluk sesuatu yang tidak mereka mampu dan yang mampu itu hanya Allah, maka itu tidak boleh. Kita bisalah memilah-milah. Kita itu apa yang tidak bisa, apa yang bisa, apa yang Allah Subhanahu wa taala dialah yang mampu. Itu kan kita bisa memilah-milah hal seperti itu. Yang kedua, meminta tolong kepada makhluk sesuatu yang dia mampu tanpa bersandar kepada Allah. Ini juga tidak boleh. Tapi yo angel gitu ya. Karena mungkin kebiasaan kehidupan kita sehari-hari meminta tolong kepada orang lain tapi tetap menyandarkan diri kepada Allah itu kan ya sulit. Sulitnya bagaimana? Misalnya, saya minta tolong dibuatkan minuman gitu ya. Kemudian kita meyakini juga bahwa wah, kalau Allah tidak berkehendak, ya saya tidak datang, tidak bisa meminum. Minuman itu tidak akan datang. Itu kan ya sulit. Biasanya kalau kita
kepada istri misalnya, bojo, gitu. Istri, saya berikan minuman, kok ora teko-teko, gitu. Yang kita salahkan istri, gitu ya. Mbok menawa istri sedang di kamar mandi ngeti-ngeti perutnya sakit, apa tahu-tahu ada urusan penting, bayinya nangis atau anaknya kena apa, itu kan kita tidak tahu. Tapi yang kita salahkan itu adalah istri. Lupa bahwa dia bisa membuatkan apa yang kita minta, mendatangkan yang kita minta itu ketika Allah menghendaki. Tapi ternyata ada urusan-urusan yang penting pas masak ngeting gawe wedang, meh gosong gitu ya. Sehingga lupa dengan meneruskan membuat minuman, melanjutkan masaknya, ya itu biidznillah gitu ya. Hanya bisa dilakukan ketika Allah mau. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah gitu ya. Allah berkehendak, kita menghendaki sesuatu, ketika Allah juga berkehendak, yaitu baru muncul. Maka yang terakhir yang harus kita upayakan dalam kehidupan kita itu meminta tolong kepada makhluk sesuatu yang dia itu mampu tanpa lupa bersandar kepada Allah. Atau sebaliknya, kalau kita dimintai tolong dengan sesuatu yang kita mampu, jangan lupa kita juga bersandar kepada Allah, minimal dengan mengucapkan insyaallah. Bisa apa enggak? Oh insyaallah bisa gitu ya. Besok ngantar saya bisa apa enggak? Oh insyaallah bisa. Saya minta tolong ini bisa apa enggak? Oh insyaallah bisa. Kita mengembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian yang terakhir ma'asyiral muslimin rahimakumullah adalah bentuk-bentuk isti'anah. Tadi kan ada meminta tolong yang boleh, ada yang meminta tolong yang tidak boleh. Ini bagian yang terakhir adalah bagaimana kita meminta tolong kepada Allah selain dengan sabar tadi, selain dengan sholat. Yang pertama adalah ketika kita meminta sesuatu kepada Allah, bisa kita itu meminta kepada Allah dengan hanya menyebutkan keadaan kita saja. Apa misalnya? Apa contohnya? Yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub itu kan kena musibah yang besar, ditimpa penyakit yang aneh, keluarganya habis, gitu ya. Entah habis karena ada yang meninggal, entah habis karena istrinya pergi karena beliau sakit, hartanya juga habis gitu ya. Ketika Nabi Ayub itu sudah merasa kepepet gitu ya. Nabi Ayub sudah merasa kalau perlu pertolongan kepada Allah ya selalu perlu gitu ya. Tetapi kalau dalam ceritanya kan karena pekewuh gitu ya. Sudah diberi rizki lama, sudah diberi sehat lama, mosok diberi ujian sedikit aja tidak sabar gitu ya. Mosok hanya diberi ujian yang sebentar saja langsung njaluk mari gitu ya. Maka memang itu sebuah contoh bagi kita semuanya. Nabi Ayub itu berdoa kepada Allah dengan mengucapkan anni masaniyadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, ya Robbi gitu ya. Aku ini telah tertimpa dari musibah. Aku ini tertimpa kemadharatan dan engkau adalah arhamur rahimin, paling belas kasihnya orang-orang yang berbelas kasih. Wis gitu tok gitu ya. Cuman cerita, ya Allah, aku ini kena musibah loh ya Allah. Kamu kan maha belas kasih loh ya Allah. Cuman doa seperti itu, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Langsung diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang kita itu kan ketika tertimpa masalah bingung gitu ya. Iki jalan keluarnya itu dalam bentuk apa? Itu mentok, kita tidak bisa berpikir. Maka boleh misalnya kita berdoa, ya Allah, saya ini kesulitan ya Allah, bantulah aku ya Allah. Nah, bantulah ini dalam bentuk apa terserah Allah. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah, berilah aku rahmatmu ya Allah, berilah aku petunjukmu ya Allah. Terserah Allah menunjuki dengan cara seperti apa. Maka juga yang sebagaimana dilakukan oleh Nabi Zakaria alaihissalam ketika beliau umurnya sudah tua, sudah sepuh, tetapi tidak dikaruniai keturunan. Doanya ya cuma cerita gitu.
Inni wahanal atmu minni wasta'ala ra'su saiban walam akun bidu'aika rabbi syaqiyan. Surat Maryam ayat ke-4 gitu ya. Wahai Rabbku, sesungguhnya tulangku itu sudah lemah. Saya itu sudah tua. Wasta'ala ra'su saiban. Rambutku ini sudah penuh dengan uban. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyan. Dan aku tidak pernah merasa kecewa ketika meminta kepadamu. Tidak ada sebutan minta keturunan, tidak ada sebutan minta anak, tidak ada keturunan minta putra, itu tidak ada. Tetapi hanya cerita, saya ini sudah tua, rambut saya sudah beruban, dan saya gitu ya, kalau meminta kepadamu itu mesti tidak pernah kecewa. Diberi oleh Allah apa yang beliau harapkan. Walaupun tidak sampai terucap, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dengan apa yang beliau niatkan, apa yang beliau inginkan. Nah, itu boleh. Misalnya kita mentok tidak tahu harus minta apa, pokoknya cerita kepada Allah, berkeluh kesah, curhat gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berdoa itu atau meminta tolong kepada Allah itu bisa kita wujudkan dengan beramal soleh. Jadi doa itu tidak harus dalam bentuk meminta tolong kepada Allah itu tidak harus duduk menghadap kiblat, mengangkat tangan, berbicara kepada Allah, meminta kepada Allah, itu tidak. Tapi bisa kita wujudkan dengan kita beramal soleh. Apa dalilnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berfirman, ihfadillaha yahfadka. Kamu jagalah Allah dengan menjalani syariat-syariatnya, menjalani kewajiban-kewajibannya, kamu akan dijaga oleh Allah. Atau sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis yang lain, mayassara ala mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang dia itu memudahkan orang yang sedang tertimpa kesulitan, maka Allah akan memudahkan dia dari urusan dunia dan akhirat. Kita kan butuh gitu ya. Tapi kita wujudkan rasa butuh kita, rasa ingin kita meminta tolong kepada Allah itu dengan menolong hamba-hambanya yang lain, memberikan infak, membantu dengan amal soleh, membantu dengan buah pikiran, membantu dengan tenaga gitu ya. Sehingga nanti Allah Subhanahu wa taala juga memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan saudara-saudara kita. Maka ulama itu mereka mengambil sebuah peribahasa atau sebuah kaidah nggih. Amilin nasa kama tuhibbu ayu amilakallahu. Kamu itu perilakulah, berbuatlah kepada orang lain sebagaimana kamu pingin Allah berbuat kepada kamu. Saya pingin Allah bantu saya, ya saya bantu orang lain. Saya pingin Allah menambahkan rizki saya, ya kita membagi rizki kita kepada orang lain. Kita ingin bahwa Allah Subhanahu wa taala mempermudah urusan keluarga saya, gitu ya. Kita mempermudah urusan keluarga orang lain. Banyak dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Salah satunya tadi, mayyasara ala mu'sirin yasarallahu su'itunya wal akhirah. Man nafasa kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Yang melonggarkan kesempitan seseorang, Allah akan melonggarkan kesempitannya pada hari kiamat. Dan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan kalau kita membantu orang lain, kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini ya. Kita juga bisa meminta tolong kepada Allah dengan meminta tolong kepada orang lain untuk mendoakan kita. Itu juga bisa. Kadang-kadang kan kita tahu ada keluarga pergi umroh atau pergi haji. Tolong biasanya request doa gitu ya. Saya sedang titip doa gitu ya. Nanti kalau sedang berada di Raudhah atau berada di dekat Ka'bah, aku didongake ben sama-sama juga bisa ke sana. Nah, itu boleh.
dalam posisi sakit gitu ya, minta didoakan supaya sehat, itu boleh gitu ya. Karena kan banyak ya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa kepada orang sakit itu bagaimana, doa kepada orang yang tertimpa musibah itu bagaimana, doa kalau orang sedang begini bagaimana, sedang begitu bagaimana, yang menunjukkan bahwa orang lain mendoakan orang lain itu juga boleh. Seperti kita mengucapkan Assalamualaikum, itu kan intinya adalah doa gitu ya. Semoga keselamatan dari Allah atasmu, itu kan doa gitu ya. Jadi kita saling mengirim doa. Bahkan kalau Rasulullah SAW juga menceritakan, kalau orang itu berdoa tanpa diketahui oleh orang yang dia tuju atau tanpa diketahui oleh orang lain, maka malaikat akan mendoakan untuknya walakamit luhu. Ya Allah, saudara saya sedang tertimpa kesusahan, bantulah dia ya Allah, berilah kepada dia pertolongan ya Allah. Malaikat mendoakan kita walakamit luhu, seperti kamu juga apa yang kamu minta, untukmu apa yang kamu minta. Nah itu doa orang lain. Ada satu lagi gitu ya, tapi ulama mengatakan hadisnya adalah hadis doif gitu ya. Jadi ini tambahan gitu ya, bahwa Rasulullah SAW pernah menceritakan yaqulu Rabbi tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala pernah berkalam, man saghulahul Qur'anu an mas'alati a'taituhu afdalu ma u'tiyas sa'ilin. Ini sebuah hadis, tapi hadisnya doif, hadisnya lemah. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan di hadis ini? Barang siapa yang menyibukkannya Al-Qur'an dari meminta kepadaku. Jadi dia itu ngaji sinau. Sibuk dengan Al-Quran, lupa apa yang dia butuhkan dari Allah. Lupa itu ya dalam arti dia tidak memikirkan dunia, dia tidak memikirkan rumah, dia tidak memikirkan pekerjaan gitu ya. Sibuk dirinya itu dengan Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan a'taituhu afdalu ma u'tiyas sa'ilin. Karena dia sibuk dengan wahyuku, karena dia sibuk dengan Al-Quran, maka aku beri dia hal yang lebih utama, lebih baik daripada apa yang diberikan kepada orang-orang yang meminta. Jadi njaluk dikasih Allah. Tapi ketika orang itu tersibukkan dengan Al-Quran, dengan Al-Quran itu tadi, dengan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa meminta pun Allah sudah memberikan kepada dia yang lebih baik daripada yang diberikan kepada orang yang minta. Tapi sekali lagi hadisnya hadis dhaif, hadis yang lemah. Itu 4 bagian bagaimana bentuk-bentuk isti'anahnya seseorang, meminta tolongnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir ma'asyiral muslimin rahimakumullah sebagai penutup nggih. 3 pinten nika? 3 menit. Yang terakhir ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, kita itu harus tidak pernah lelah dari apa yang dinamakan berdoa. Karena apapun yang kita doakan kepada Allah gitu ya, apapun yang minta kepada Allah, seakan-akan misalnya kita mustahil. Ya Allah, saya ingin naik haji ya Allah, secepat mungkin ya Allah. Padahal kalau daftar saja 30 tahun lagi gitu ya. Kemarin ada teman yang cerita, aku main daftar langsung pergi ke Kemenak Solo sana, katanya antrinya 30 tahun gitu ya. Jadi misalnya umur 40 atau 45 daftar, menurut antriannya nanti 70-an baru bisa pergi. Waduh, 70 ki apa ya? Jek urip bahasanya seperti itu. Tapi ya berdoa saja kepada Allah, tidak rugi kok gitu ya. Orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjanjikan bahwa ketika seseorang itu berdoa, dia itu mesti diberi salah satu dari 4. Yang pertama, gitu ya, ustujibalahu. Kalau Allah berkehendak ketika dia berdoa langsung diijabahi. Yang kedua,
fa imma ayu ajjilalahu fid dunya. Tidak langsung dikasih, tapi nanti ditunda dulu. Walaupun tetap diberi di dunia ini. Jadi doanya 1 tahun baru dikasih gitu ya. Doanya sudah 3 tahun baru dikasih. Itu bisa. Jadi bisa langsung, bisa ditunda oleh Allah. Yang ketiga, wa imma ayyudakhkhira lahu fil akhirah. Kalau tidak, Allah akan menyimpankan untuknya untuk kehidupan akhirat. Kita minta rezeki yang banyak, kita minta rumah, kita minta ini, minta itu, minta sehat dan lain sebagainya, tapi seakan-akan kita merasa, oh ya tidak berubah hidup saya. Mungkin yang ketiga ini, karena memang jatah kita sudah dipepet oleh Allah gitu ya. Karena rezeki itu kan sudah ditentukan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita apa yang kita minta nanti di kehidupan akhirat. Yang terakhir, yang keempat, itu adalah wa imma ayyukaffiru anhu min dunubihi biqadri ma da'a. Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita seukuran dengan apa yang kita minta. Kalau kita minta kepada Allah sesuatu yang besar, ya dosa yang diampuni, ya dosa-dosa yang banyak. Bukan dosa besar, dosa banyak. Karena dosa besar itu kan harus ditaubati. Tapi kalau dosa-dosa kecil akeh, itu bisa terhapuskan dengan kita itu selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun permintaan itu tidak dalam rangka meminta ampun. Tapi karena tidak langsung diberi tadi, diganti oleh Allah, dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembali ke inti pembahasan tadi, ketika kita 17 kali minimal berikrar kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya kita selalu berusaha untuk beribadah kepada Allah 24 jam. Apa iso? Ya tadi gitu ya. Dengan menjadikan amalan-amalan mubah itu menjadi amal soleh. Tidur, walaupun tidurnya lama, diniati biar besok pagi bisa sholat subuh berjamaah, biar bisa sholat tahajud, biar aktivitas cari maisah tidak ngelokro, tidak lemes gitu ya. Bisa, itu bisa bernilai ibadah di hadapan Allah. Dan yang kedua, selalu kita wujudkan isti'anah kita kepada Allah, entah dengan cara amal soleh, dengan berdoa secara langsung, dengan meminta tolong kepada orang lain. Artinya tidak bosan-bosan kita itu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga yang sedikit ini menambah wawasan kita, menambah pemahaman kita, bahwa ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maknanya kurang lebih seperti itu gitu ya. Sehingga bisa kita wujudkan ikrar kita kepada Allah dalam ibadah kita sehari-hari, dan kita selalu meminta tolong kepada Allah dalam segala urusan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan untuk istiqomah dalam beribadah, dan memberikan kemudahan kepada kita untuk selalu beristi'anah, selalu meminta tolong kepadanya, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, pahala kita diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mati dalam keadaan husnul khotimah, kemudian bisa masuk ke dalam jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.